Pemirsa, arus balik kendaraan Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat sudah mulai ramai. Rekayasa lalu lintas one way kembali diberlakukan secara situasional oleh pihak kepolisian untuk mengurai kepadatan kendaraan yang terjadi. Terdapat peningkatan jumlah kendaraan yang terjadi dari arah Tasikmalaya menuju Bandung yang menandai terjadinya arus balik kendaraan pemudik. Hingga Jumat siang, 71.000 lebih kendaraan melintas di Jalan Raya Lingkar Gentong dengan dominasi kendaraan menuju ke arah Bandung. Polres Tasikmalaya Kota memberlakukan rekayasa lalu lintas one way atau satu arah secara situasional untuk mengurai kepadatan kendaraan. Ya, untuk mengetahui situasi terkini arus balik Lebaran 2025, kita terhubung bersama dengan Hamzah Hasibuan di Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat, dan juga Danyuan Pangestu di jalur Nagrek. Ya, selamat malam rekan-rekan, kita ke Hamzah terlebih dahulu. Hamzah, bagaimana arus lalu lintas terkini di sana saat ini? Ya, Syafa dan juga pemirsa, arus lalu lintas yang terjadi di Jalan Raya Lingkar Gentong saat ini terpantau padat. Terlihat adanya antrian kendaraan yang mengarah ke arah Bandung dari arah Tasikmalaya. Jika kami lihat saat ini belum ada rekayasa lalu lintas yang biasanya dilakukan oleh pihak kepolisian, karena sebelumnya ini pihak kepolisian memberlakukan rekayasa lalu lintas one way atau satu arah, di mana pihak kepolisian menutup salah satu lajur mulai dari daerah Tanjakan Leter U Gentong hingga ke daerah Jamanis Tasikmalaya. Hari ini kami melihat ataupun saat ini kami melihat bahwa antrian panjang kendaraan terlihat dikarenakan kedua lajur sudah kembali dibuka. Nantinya kemungkinan besar ini pihak kepolisian akan kembali memberlakukan one way untuk mengurai kepadatan yang terjadi di Jalan Raya Lingkar Gentong. Yang bisa dilihat, Syafa, di layar televisi saat ini merupakan antrian kendaraan yang menuju kembali ke arah Bandung dari Tasikmalaya. Sedangkan yang lancar ini merupakan arah sebaliknya yang mengarah dari arah Bandung menuju ke Tasikmalaya. Selain itu, kami mendapatkan data bahwa hingga tanggal 4 April ataupun Jumat sore tadi, ini ada sekitar 71.000 lebih kendaraan yang sudah melintas di Jalan Raya Lingkar Gentong, di mana 52.000 lebih diantaranya ini merupakan kendaraan yang melintas menuju kembali ke arah Bandung. Ini yang menandakan bahwa arus balik sudah mulai terjadi di Jalan Raya Lingkar Gentong, di mana dominasi kendaraan yang melintas di Jalan Raya Lingkar Gentong ini masih didominasi oleh kendaraan roda 2 ataupun sepeda motor, di mana ini memang jalur alternatif selatan non jalan tol yang menghubungkan daerah-daerah dari Jawa Barat hingga ke Jawa Tengah, sehingga pemudik yang menggunakan kendaraan roda 2 ini banyak yang melintas di Jalan Raya Lingkar Gentong. Selain itu, Syafa, kami juga mendapatkan informasi bahwa prediksi terkait dengan puncak arus balik ini diprediksi akan terjadi pada tanggal 6 hingga 8 April 2025, di mana jika pada hari ini saja hingga sore tadi sudah ada sekitar 71.000 lebih kendaraan, diprediksi pada puncak arus balik ini akan kembali meningkat. Dan pihak kepolisian ini sudah mengantisipasi juga beberapa titik yang menjadi titik rawan kemacetan, diantaranya Simpang 3 Pamoyanan, Simpang 3 Sukamantri, dan juga Simpang 3 Panyusuhan. Selain itu ada salah satu titik yang diantisipasi oleh pihak kepolisian yang juga menjadi titik paling sering ataupun rawan kemacetan, ini di Tanjakan Leter U Gentong, di mana Tanjakan Leter U Gentong ini memiliki turunan dan tanjakan yang cukup curam ditambah dengan kelokan yang tajam, sehingga para pengendara ini cukup kesulitan untuk melintas di Jalan Raya Lingkar Gentong, khususnya di Tanjakan Leter U Gentong. Selain itu, kami juga mendapatkan informasi bahwa selain dari Simpang 3 ataupun titik-titik Tasikmalaya yang menjadi ataupun yang diantisipasi oleh pihak kepolisian, ini ada salah satu titik lainnya, yaitu di pertigaan ataupun Simpang 3 Malangbong yang menghubungkan daerah Tasikmalaya, Sumedang, Bandung, dan juga Garut yang menjadi titik rawan kemacetan, di mana terdapat 3 ruas jalan di daerah Malangbong ini yang menghubungkan ketiga daerah di Jawa Barat, diantaranya Jalan Raya Malangbong Wado yang mengarah ke arah Sumedang,
kemudian Jalan Raya Malangbong-Tasik yang menghubungkan Malangbong dengan Tasikmalaya, dan yang terakhir ini Jalan Raya Malangbong-Bandung yang menghubungkan daerah Tasikmalaya dengan Bandung dan juga Garut. Oke, Syafa dan juga pemirsa, selain itu himbauan di mana cuaca sering hujan ini agar para pengendara selalu membawa perlengkapan, khususnya para pengendara roda 2 membawa perlengkapan untuk berkendara di kala hujan. Sementara itu yang dapat kami informasikan, Syafa. Baik, terima kasih Hamzah Hasibuan dari Lingkar Gentong Tasikmalaya. Selanjutnya kita bergeser masih di jalur selatan Jawa Barat, ada Iwan Pangestu tepatnya di jalur Nagrek. Selamat malam Iwan, bagaimana kondisi lalu lintas terkini di sana? Ya, baik Syafa dan juga pemirsa, dapat saya informasikan hingga saat ini atau +4 maksud saya Lebaran, suasana arus lalu lintas di jalur selatan sendiri ini terpantau padat merayap. Hingga saat ini telah terjadi antrian sepanjang 2 km dari arah Tasik atau dari arah timur menuju barat menuju arah gerbang tol sendiri. Untuk melihat seperti apa kondisi di jalur Nagrek sendiri ini, dapat saya perlihatkan kondisi kemacetan hingga saat ini di jalur selatan Nagrek sendiri ini masih terus terjadi dari sore tadi. Kemacetan dengan panjang 2 km ini terjadi dari kawasan Citaman hingga kawasan lingkar Cikaledong atau lingkar barat Nagrek sendiri. Ini guna mengurai kemacetan di jalur ini, petugas pihak kepolisian dari Polresta Bandung ini telah melakukan beberapa cara bertindak seperti pemberlakuan kontraflow di jalan Citaman hingga kawasan Cicalengka. Selain itu juga pihak kepolisian berencana akan melakukan one way. Namun hingga saat ini one way sendiri masih belum dilakukan mengingat masih tingginya traffic atau laju kendaraan dari arah barat ke timur sendiri. Untuk dominasi kendaraan di jalur selatan Nagrek sendiri masih didominasi kendaraan pribadi yang akan mengarah kembali ke ibu kota. Namun demikian, Sapa. Baik, Iwan, sejak kapan peningkatan volume kendaraan ini terjadi di jalur Nagrek? Nah, untuk peningkatan kendaraan di jalur Nagrek ini terjadi sejak sore tadi atau tepat pada pukul 14.30, di mana di kawasan Nagrek sendiri ini mayoritas pemudik atau yang akan pulang ke ibu kota ini memilih waktu sore hingga malam hari. Karena begitu Pak. Baik, Yuan, ini di situasi terkini yang Anda tampilkan saat ini adalah jalur satu arah ya yang sedang diberlakukan oleh pihak kepolisian di sana. Ya baik, siapa di lokasi saya melaporkan saat ini merupakan simpul kemacetan atau di mana di lokasi ini sendiri terdapat penyempitan lajur jalan ini yang mulai dari 3 lajur menjadi 2 lajur. Untuk di belokan lingkar Nagrek sendiri ini atau lingkar Cikaledong ini yang mengarah ke Kota Bandung ini terdapat penyempitan 2 lajur. Nah, tepat di layar kaca Anda pemirsa ini dapat Anda lihat itu di depan sana persis sedang dilakukan kontraflow dari pihak kepolisian dari Polresta Bandung. Kontraflow sendiri telah dilakukan. Baik, terima kasih Iwan Pangestu melaporkan langsung dari jalur Nagrek Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, arus lalu lintas di gerbang tol Cikatama hingga kini masih ramai lancar. Nantinya PT Jasa Marga akan menambah gardu tol Cikatama untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan pada puncak arus balik. Ya, hingga Jumat sore, arus lalu lintas di gerbang tol Cikatama masih lengang. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang signifikan dari arah Jawa menuju Jakarta. Puncak arus balik Lebaran 2025 diprediksi akan terjadi pada tanggal 5 hingga 8 April. Nantinya PT Jasa Marga akan menambah gardu tol Cikatama untuk mengantisipasi antrean kendaraan.
Pemirsa, selain di gerbang tol Cikatama, kita juga akan mengetahui situasi terkini arus balik Lebaran di tol Jakarta Cikampek dengan rekan jurnalis iNews Rudi Setiawan di sana. Selamat malam Rudi, bagaimana situasi lalu lintas terkini di tol Jakarta Cikampek? Ya, Sapa dan pemirsa, selamat malam. Saya akan menginformasikan langsung dari lokasi di kilometer 56 di mana arus lalu lintas saat ini dalam kondisi padat dan merayap. Dan dapat kami informasikan memang untuk di jalur kilometer 56 ini merupakan jalur yang menjadi titik kepadatan dalam setiap ada peningkatan. Kemudian juga kami informasikan bahwa sejak dari keluar tol Cikatama, arus lalu lintas yang menuju ke arah Jakarta itu selalu mengalami kepadatan mulai dari kilometer 57 sampai kilometer 48. Ya, untuk saat ini kondisi arus lalu lintas juga sudah diberlakukan memang dua jalur kontraflow yang saat ini diberlakukan. Saya juga akan langsung memperlihatkan langsung kondisi yang terkini, bisa dilihat gambar kondisi untuk pantauan saat ini sudah mulai terus meningkat. Ya, Sapa, ini merupakan gambar terkini bahwa lokasinya ini sangat ramai dan padat. Dan ini merupakan lokasi di kilometer ya bisa Rudi Setiawan dilihat, langsung dari tol Jakarta Cikampek, Karawang, Jawa Barat, dan selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, breaking news akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.